Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Muhammad Jidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir dan intelijensi. Berpikir adalah proses dinamis di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Maksudnya, pada proses berpikir, individu membuat hubungan antara objek yang menjadi pokok permasalahan dengan bagian-bagian pengetahuan yang sudah dimilikinya. Next. Proses berpikir. Proses berpikir ada 3 pembentukan. Yang pertama pembentukan pengertian, yang kedua pembentukan pendapat, yang ketiga penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Yang pertama pembentukan pengertian, yaitu menganalisis ciri-ciri sejumlah objek yang sejenis, tetapi harus memperhatikan unsurnya satu persatu. Yang kedua, pembentukan pendapat, yakni meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan, yaitu keputusan yang diambil dari pendapat-pendapat khusus menuju ke satu pendapat umum. Contoh, tembaga, besi, perak dipanaskan memuai. Next. Tipe-tipe berpikir. A. Berpikir reflektif. Berpikir reflektif adalah kemampuan individu di dalam menyeleksi pengetahuan yang pernah diperolehnya. Maksudnya, apabila seseorang individu ingin mencapai sesuatu tujuan, ia harus dapat memecahkan masalah-masalah yang menghambatnya. Berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif, orang mencetus ide-ide atau kreasi atau berusaha menimbulkan inspirasi. Maksudnya, orang yang membuat kreativitas atau kreasi harus berpikir secara rileks dan harus bersungguh-sungguh. Next. Intelijensi. Menurut Branca, intelijensi adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan secara efektif. Next. Faktor dalam intelijensi. Ada 2 faktor, yang pertama general intelligency, yang kedua specific intelligency. Yang pertama general intelligency. Faktor ini terdapat pada semua intelijensi secara umum dengan tingkat tertentu dalam sejarah intelijensi dalam psikologi, misalnya bakat tertentu yang didapatkan sejak lahir. Karakteristik faktor general intelligency. Yang pertama itu tadi berupa kemampuan umum yang dibawa oleh seseorang sejak lahir. Yang kedua sifatnya konstan. Yang ketiga digunakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu. Yang keempat jumlahnya berbeda pada setiap individu. Yang kelima semakin besar faktor general dalam diri seseorang, maka kemungkinan suksesnya dalam hidup makin besar pula. 2. Specific intelligency. Faktor ini hanya dapat pada hal-hal tertentu saja, misalnya pada seseorang yang unggul dalam bidang tertentu. Faktor ini berhubungan dengan saraf otot, ingatan, dan latihan serta pengalaman. Next. Macam-macam intelijensi. Ada 4 macam, yaitu intelijensi kreatif, yang kedua intelijensi eksekutif, yang ketiga intelijensi teoritis, yang keempat intelijensi praktis. Yang pertama intelijensi kreatif, yaitu kemampuan untuk menciptakan yang biasanya dimiliki oleh para inventor barang-barang yang baru atau merupakan suatu terobosan atau inovasi. Yang kedua intelijensi eksekutif, berupa kemampuan untuk melihat pikiran orang lain dan pada umumnya dimiliki oleh tiap orang. Yang ketiga intelijensi teoritis,
intelijensi ini dipunyai oleh para sarjana, mahasiswa, dan para ahli teori pada umumnya. Yang keempat, intelijensi praktis berupa kemampuan untuk bertindak secara cepat dan tepat dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Next, faktor yang mempengaruhi intelijensi. Ada 5 faktor. Yang pertama pembawaan, yang kedua kematangan, yang ketiga pembentukan, yang keempat minat, yang kelima kebebasan. Yang pertama pembawaan. Ada sifat-sifat atau ciri-ciri yang dibawa oleh orang tersebut sejak lahir. Yang kedua kematangan. Manusia dikatakan mencapai tingkat kematangan apabila tiap organ tubuhnya telah dapat menjalankan fungsi masing-masing dengan optimal. Misalnya, jika ada anak yang belum dapat memecahkan suatu masalah tertentu, maka itu artinya organ tubuh serta fungsi tubuh anak belum mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Yang ketiga, pembentukan. Adalah semua keadaan di luar diri seseorang yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan intelijensi. Yang keempat, minat. Adanya minat yang khas akan mengarahkan perbuatan seseorang kepada cara untuk mencapai tujuannya. Motif tersebut merupakan dorongan untuk suatu perbuatan yang dilakukan. Yang kelima, kebebasan. Adalah bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam upayanya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.